Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dari sekolah SMK Wisata Karya Kudus, jurusan Tenaga Kelistrikan, kelas X PTL 1 absen 1. Saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan alat-alat kerja ketenaga listrikan. 1. Fungsi obeng. Obeng untuk mengencangkan baut untuk yang memiliki bentuk kepala serupa, namun pastikan memilih ukuran yang tepat supaya lebih mudah melepaskan sekrup. Cara penggunaan: ukuran obeng harus sesuai sekrup sebelum menggunakan obeng, plus pastikan obeng tersebut telah memiliki ukuran sesuai dengan sekrup seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika ukuran tidak sesuai, nantinya akan mendapat tenaga yang cukup untuk menekan sekrup. 2. Dorong dan putar. Tempatkan obeng plus hingga apabila tidak sejajar, bisa-bisa obeng akan terlepas tanpa kendali atau alur sekrup mengalami kerusakan. 3. Luruskan gagang. Pastikan obeng plus dalam posisi tegak lurus dengan sekrup ketika Anda memutarnya. Jika tidak tegak lurus, tenaga yang dihasilkan obeng plus berisiko meleset dan sekrup pun terpasang miring. 2. Fungsi tang sebagai penjepit dengan membentuk runcing pada bagian ujungnya. Cara penggunaan: pilih tang sesuai jenis fungsinya, pegang tang dengan kuat, mantap, pastikan gagang tang tidak kotor atau licin. 2. Gerakan bagian gagang tang dengan cara menekan seperti saat penggunaan gunting untuk memotong kabel atau kawat. Jangan gunakan tang jika gagangnya rusak atau kendor, patah atau kotor. Jangan gunakan tang jika rangan atau celah antar rangnya rusak atau macet. 3. Fungsi tang potong sebagai alat potong kabel berbahan tembaga, besi, aluminium maupun baja. Cara penggunaan: pilih tenis tang potong yang sesuai untuk tugas yang akan dilakukan. 2. Gunakan tenaga yang tepat saat menggunakan tang potong. 3. Tajamkan tang potong secara teratur untuk 4. Pastikan untuk memotong tang potong dengan benar dan mengarahkan tepi potong pada bahan yang akan dipotong. 5. Gunakan pelindung jari dan pelindung mata saat menggunakan tang potong. 4. Fungsi tang lancip. Fungsi penjepit dan menahan benda kerja seperti paku, mur, baut, atau jarum. Membengkokkan kabel dalam sebuah rangkaian listrik. Terkadang tang lancip juga digunakan untuk memotong kawat dan besi. Cara penggunaan: menjepit dan menahan benda kerja seperti paku, mur, baut, atau jarum. Membengkokkan kabel dalam sebuah rangkaian listrik sebagai alat memotong kabel yang tidak terlalu tebal. Alat untuk memerlukan kabel agar letaknya lebih presisi. Sebagai alat untuk menjangkau benda kerja yang letaknya sulit diraih menggunakan tangan. Alat untuk melepas kabel. 5. Fungsi kunci pas untuk mengencangkan atau mengempurkan baut dan mur kendaraan motor untuk mendapat sambungan yang ketat dan tidak mudah lepas. Cara penggunaan: hal pertama yang harus diperhatikan saat menggunakan kunci pas adalah ukuran kunci pas yang digunakan harus sama dengan ukuran kepala baut atau mur yang ingin dilepas. 2. Setelah memastikan bahwa ukuran kunci pas sama dengan kepala baut atau mur, langkah selanjutnya menggunakan kunci pas adalah posisi kunci pas adalah posisi dari posisi kepala baut atau mur yang akan dilepas atau pasang. 3. Hindari menggunakan kunci pas dalam posisi miring. Meningkatkan kunci pas dari posisi kepala baut akan merusak kepala baut dan kunci pas yang digunakan. 4. Saat menggunakan kunci pas, posisi megang adalah menarik
kunci pas dalam posisi. Kunci pas, pastikan posisi pemegang adalah menarik kunci pas dalam posisi ergonomis. Hindari menggunakan kunci pas dengan posisi mendorong. 6. Fungsi untuk Kunci L. 6. Fungsi kunci L untuk mengencangkan maupun mengendurkan baut yang bererat untuk bulat tapi memiliki lubang segi 6 atau ekstagonal pada bagian dalamnya. Cara penggunaan kunci L: paskan kunci L dengan kepala baut, putar ke kiri untuk mengeluarkan dan ke kanan ingin menggunakan terangannya. Untuk selalu menggunakan alat yang sesuai dan dalam kondisi baik saat bekerja dengan instalasi listrik atau komponen lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.